Desember 2019. Pertama kali saya ketemu beliau, salah satu penulis yang alhamdulillah sekarang saya udah berteman dekat dan udah sering chat-chatan juga. Satu pertanyaan yang saya sampaikan ketika pertama kali bertemu dengan beliau, salah satunya adalah, "Mas, gimana caranya bikin buku?" Saya masih ingat banget pertanyaan itu. Terus dijawab dengan santainya, "Ya bikin buku itu gampang Mas Bagas. Tinggal menuangkan apa yang ada di pikiran ke sebuah tulisan yang lebih rapi. Dah gitu tok." Terus saya melanjutkan lagi kan pertanyaannya gitu. "Oh berarti yang penting pikiran kita ada isinya ya Mas gitu." Kemudian beliau menjawab, "Bener Mas kayak gitu." Obrolannya cuma seputar ya sewajarnya aja, kayak ketemu orang baru, kenalan, terus tanya kabar, kegiatan, ya seputar itu aja. Obrolannya berbeda ketika saya ketemu beliau untuk yang kedua kalinya, 11 Maret 2022. Obrolan ketika saya ketemu beliau yang kedua kalinya itu jauh banget ketika pertama kali saya ketemu. Bahkan saya sempat ditawarin kerjasama, bikin e-course gitu. Saya juga nggak sepolos dulu yang pertama kali ketemu. Saya juga bisa ngasih insight ke beliau, beliau juga ngasih insight ke saya, dan kita saling mendengarkan ketika salah satu sedang berbicara. Karena dalam tanda kutip merasa bahwa apa yang dibicarakan itu sudah nyambung gitu, udah selaras gitu. Ada dua hal penting yang saya lakukan selama 2 tahun lalu, yang membuat saya lebih bertumbuh. Bertumbuh di sini secara pemikiran, secara obrolan, atau secara skill atau soft skill atau hard skill, seperti itulah teman-teman. Tentunya ini semua dengan izin Allah ya, tapi juga di sisi lain kita berusaha. Allah Ta'ala berfirman di surat An-Najm ayat 39, "Wa laisa lil insani illa ma sa'a." Manusia itu akan mendapatkan sesuai apa yang mereka usahakan. Tentunya ya kalau hasilnya ya kita serahkan sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Tapi kita punya andil untuk berusaha. Dan Allah udah ngasih informasi itu di Al-Qur'an bahwa pasti ada hasilnya kalau kita berusaha. Dua hal yang saya lakukan adalah, yang pertama, saya fokus melakukan hal-hal kecil, dan yang kedua, konsisten. Mungkin konsisten ini terdengar susah, iya benar teman-teman. Tapi seseorang profesional itu adalah mereka yang bisa membuat kondisi capek lelah tadi ketika harus konsisten, membuat itu jadi beneran terrealisasi. Beda sama seorang amatir yang akhirnya punya banyak alasan. Wah nggak mungkin kita konsisten, wah saya susah, wah saya banyak tugas, wah saya banyak acara. Dan akhirnya dia beralasan untuk tidak konsisten. Kita harus berusaha untuk bangkit lagi gitu. Bertahan dalam proses belajar. Dari sini saya merasa bahwa ketika kita bertumbuh itu banyak sekali peluang yang bisa kita hasilkan. Banyak peluang-peluang baru. Ya salah satunya ketika saya cerita di sini. Saya bertemu dengan beliau dan obrolannya sekarang meranah ke bisnis. Bahkan saya sempat diajak untuk kerjasama dalam bisnis beliau. Dan ini teman-teman juga bisa dapatkan kalau teman-teman juga bertumbuh. Ya mungkin 1 atau 2 tahun atau 3 tahun ke depan. Fokus dengan hal kecil dan konsisten. Saya kasih contoh simpel teman-teman. Baca Al-Quran sehari 2 menit itu terdengar terlalu sedikit. Wah cuma 2 menit. Tapi bayangkan kalau kita lakukan itu sampai 2 tahun. Dan kita lakukan itu setiap hari. Contoh lain. Ketika kita jogging 5 menit sehari, wah jogging kok cuma 5 menit gitu kan. Tapi bayangkan ketika kita lakukan itu 2 tahun atau 3 tahun ke depan. Mungkin di tahun ini, ya semisal kita udah melakukan itu di 2 tahun ke belakang gitu ya. Di tahun ini, kita udah gabung sama komunitas running di kota-kota kita. Karena kita udah bertumbuh secara tidak sadar gitu. Bertahap, berproses. Konsep yang indah ini juga ada di sebuah hadis. Ketika Rasulullah SAW bersabda, "Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa inqala." Amalan yang paling Allah cintai adalah yang kontinu meskipun sedikit. Kalau bahasa simpelnya, semakin diasah semakin tajam. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Ramadan besok tentu teman-teman udah punya resolusi sendiri-sendiri atau target ketika Ramadan besok mau ngapain aja. Misalnya, wah saya Ramadan besok mau selesai 30 juz. Wah saya Ramadan besok udah punya kegiatan A, B, C, D sampai Z. Tapi gimana seandainya target-target kita itu nggak sesuai sama apa yang udah kita persiapkan 2 atau 3 tahun lalu. Akhirnya malah justru keteteran semuanya. Tenaga kita cepat habis dan target-target kita justru membuat semuanya buyar. Kita fokus sama satu hal tapi meninggalkan hal yang lain. Misalnya pekerjaan kita. Kalau ada yang punya pekerjaan di kantor misalnya, banyak pekerjaan yang nggak selesai. Dengan alasan saya terlalu fokus untuk menyelesaikan 1 juz per hari. Atau pekerjaan rumah misalnya, jemur baju, bersihin pakaian, beli galon gitu kan, beli gas. Itu semuanya nggak kita lakuin dengan alasan kecapean. Semalamnya ikut kajian sampai kemalaman misalnya. Hal ini keliru ya teman-teman ya, karena kita juga punya kewajiban untuk menyelesaikan tanggung jawab kita gitu.
Supaya waktu kita di Ramadan besok nggak keteteran, insya Allah di akhir bulan ini saya akan mengadakan webinar yang berjudul Produktif During Ramadan. Di webinar nanti insya Allah saya akan sharing beberapa cara untuk manajemen waktu supaya semuanya bisa selesai, insya Allah dengan izin Allah tentunya. Supaya teman-teman nggak ketinggalan informasinya, teman-teman bisa join Telegram saya dan juga WhatsApp saya. Untuk link joinnya, teman-teman nanti bisa klik aja di deskripsi. Saya akan cantumin di situ. Mungkin itu dulu teman-teman, saya tunggu di grup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.